Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bacaan kita ambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 1-8. Judul renungan kita pada hari ini adalah memori. Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Otak kita diciptakan oleh Tuhan dengan kemampuan luar biasa untuk menyimpan memori. Penyimpanan memori penting sekali saat kita baru dilahirkan. Keluar dari rahim menghadirkan rasa tidak aman yang besar. Namun ketika ibu segera menggendong, menyusui, menimang, kita menjadi tenang. Pengalaman itu tersimpan dalam memori otak. Seterusnya bertambah menjadi tumpuan kenangan baik, perasaan dikasih. Kelak apabila terpisah dari ibu dan merasa tidak nyaman, otak kita memanggil memori itu untuk menenangkan kita. Dengan cara itulah kemandirian kita bertumbuh karena memori perasaan dikasihi menyuburkannya. 40 hari sesudah kebangkitan Yesus Kristus ialah kurun waktu penting bagi persiapan murid-murid untuk berpisah dengannya. Yesus akan kembali ke surga, mereka harus berlatih kedewasaan iman, meskipun Yesus secara fisik tidak lagi berada dekat. Mereka harus mulai membiasakan diri dengan relasi baru sesudah ia kembali ke surga. Caranya, yaitu dengan memanggil kembali ingatan atau kenangan akan kehadiran serta berkatanya sewaktu masih berkumpul bersama dengan mereka. Memori bahwa mereka dikasih Yesus itulah yang menenangkan jiwa kala mereka sedih, kecewa, atau takut akibat ketidakhadiran Yesus. Sesudah dilahirkan kembali secara rohani, kita mulai menerima pengasuhan iman melalui asupan firman Tuhan. Firman Tuhan mulai mempengaruhi kita untuk mengenal serta merasakan kasih Tuhan secara pribadi. Ketika hidup ini terasa berat, menekan, kesukaran menghadang, Tuhan terasa jauh, maka ingatan atau memori akan kasih-Nya kepada kita berfungsi menguatkan, meneguhkan dan meneduhkan hati kita. Kedewasaan iman bertumbuh melalui kenangan akan perkataan dan perbuatannya dalam hidup kita. Oke. Firman. Kita akan judul renungan kita, wanita-wanita yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus. Lah, siapakah mereka ini? Gitu ya. Lukas ayat pasal 24 ayat 1-8. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, di sini dikatakannya, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka. Nah, mereka ini siapa ya? Di ayat ke-1 sampai ke-8 kita tidak menemukan. Tetapi kalau kita baca seterusnya di ayat ke-10 dikatakan gini ya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Jadi rupa-rupanya mereka ini merujuk pada sekumpulan para perempuan yang membawa rempah-rempah kemudian berkunjung ke kubur Yesus. Dan perempuan-perempuan lain, berarti selain daripada tiga orang ini, juga ada orang-orang lain. Nah, di dalam catatan Alkitab lain ada perempuan yang namanya Salome juga, yang ikut bersama-sama dengan mereka. Oke? Nah, jadi dari sini kita mengerti bahwa cara mengetahui identitas seseorang, apalagi kalau memulai teks dengan kata ganti orang ketiga atau kedua, kita tidak tahu orangnya itu siapa, maka teruskan pembacaan teksnya, maka mungkin di bagian-bagian bawah kita akan mendapatkan petunjuk yang berharga untuk mengetahui siapakah identitas orang-orang yang berkunjung ini. Dan itu ternyata kita dapatkan ya. Orang-orang itu adalah perempuan-perempuan. Nah, kita lihat. Apa pentingnya saksi mata wanita?
Jikalau kebangkitan Kristus adalah suatu kebohongan belaka, maka sang penulis kitab Lukas tidak akan menggunakan saksi mata perempuan. Pasti mereka akan menggunakan saksi mata laki-laki. Karena apa? Saksi mata perempuan tidak berharga di abad yang pertama. Perempuan-perempuan tidak dijunjung tinggi harganya. Dalam budaya Yunani Romawi kuno, kesaksian seorang perempuan tidak bisa dipakai dalam pengadilan. Di kalangan Yahudi, harus ada kesaksian 2 perempuan untuk mengimbangi kesaksian 1 laki-laki. Jika seseorang ingin ngarang cerita, pihak terakhir yang ingin seseorang tempatkan sebagai saksi pertama, pastilah kaum wanita. Kecuali kalau memang kisah itu benar. Jadi, pencatatan Alkitab di dalam Injil Lukas ini yang menggunakan wanita sebagai saksi pertama dari kebangkitan Kristus, itu justru menunjukkan bahwa cerita ini bukan direkayasa. Karena kalau mau direkayasa, maka saksi pertamanya ya lebih paman menggunakan pria saja. Seperti itu ya. Itu arti pentingnya saksi mata wanita. Nah, terus kita lihat, saksi mata wanita kan ada 3 nama yang disebut ya. Nah, ini ada nama pertama itu Maria Magdalena. Nah, nama Maria Magdalena itu kita tidak tahu banyak kisahnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita tahu, yaitu Maria itu ternyata nama tradisional Yahudi, Miriam. Ini tulisannya ya. Miriam, ya, Miriam. Dan Magdalena dari kata yang berarti kata menara atau migdal. Migdal. Nah, menunjukkan bahwa menara, Magdalena, menara atau migdal, itulah bentuk yang menunjukkan dia itu orang asli Ibrani dan kelihatannya itu kedudukannya tinggi. Itu sebabnya kenapa kok ada julukan migdal atau menara, sesuatu yang tinggi. Oke? Atau penafsiran yang kedua, kata Magdalena itu diambil dari sebuah desa yang bernama Magdala di daerah Galilea, Israel Utara. Nah, kemunculannya ini sebelum penderitaan Yesus terdapat hanya di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 2. Dilaporkan bahwa di antara perempuan yang disembuhkan Yesus dari kerasukan roh jahat dan yang menyertainya dengan murid-muridnya selama perjalanan penginjilan, salah satunya adalah Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Bandingkan dengan Markus pasal yang 16 ayat 9. 2 ayat ini kita lihat ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 2 dikatakan bahwa beberapa orang perempuan telah disembuhkan dari roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Pasal 16 ayat 9 juga dikatakan Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menamakan diri pada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya ini ya, 7 roh jahat ini. Jadi dari catatan Lukas maupun dari catatan Markus menunjukkan bahwa Maria Magdalena itu memiliki perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perempuan yang kedua adalah Yohana. Yohana ini perempuan dari kalangan bangsawan, disebutkan istri dari Kusa. Kusa ini siapa sih? Kusa adalah bendahara Raja Herodes. Jadi Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, dan Susana, dan banyak perempuan lainnya, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaannya. Jadi Yohana memberikan kontribusi dalam hal materi untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Perempuan yang ketiga adalah Maria ibu Yakobus. Nah, di sini dikatakan Maria ibu Yakobus. Maria dikatakan juga Maria istri Kleopas. Nah, beberapa mengatakan ini wanita yang sama, gitu ya. Sedangkan Kleopas itu adalah tokoh Kristen yang terdapat di dalam Perjanjian Baru.
Dia itu adalah salah satu dari 2 orang yang perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mukanya waktu itu cemberut, karena waktu itu dia percaya bahwa Mesias akan menegakkan keadilan secara fisik di bumi. Tapi Mesias yang dia percaya, Yesus Kristus, itu ternyata mati di kayu salib. Nah, dalam perjalanan ke Yerusalem, ke Emmaus itulah Yesus dan Kleopas itu bertemu. Bahkan mereka sempat makan bersama. Makan ikan goreng. Gitu ya. Jadi itulah Maria, istri Kleopas. Kemudian yang dijumpai oleh wanita-wanita ini apa sih sebenarnya? Yang dijumpai adalah kubur kosong. Dan dikatakan mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Jadi batu itu, jadi kuburannya itu bentuknya kayak gini ya. Nah ini kan kalau Anda lihat, ini kan ada semacam merel gitu ya. Nah ini harusnya ada batunya besar gitu. Nah batu besar bentuknya kayak roda itu nanti nutupi daripada tempatnya ini. Gitu ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus Kristus. Mereka bingung. Loh, kok nggak ada mayatnya ya? Nah, kubur kosong, kan ada nyanyiannya, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebenarnya kalau kosong saja tanpa disertai bukti-bukti lain, kurang kuat kalau menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit. Kenapa? Karena kubur kosong bisa saja mayatnya dicuri. Tapi kalau kita telaah lebih lanjut, mayatnya tidak mungkin dicuri karena yang jaga itu adalah centurion, yaitu para penjaga orang-orang Romawi yang sangat terlatih. Dan kalau misalkan dicuri, maka mayat yang dicuri tidak bisa menampakkan diri kepada para murid. Betul ya? Kan berkali-kali Yesus itu menampakkan diri kepada para murid. Nah, ada orang ngomong gini, loh, jangan-jangan para murid itu halusinasi. Loh, nggak mungkin kalau halusinasi. Kenapa? Karena kalau orang halusinasi itu nggak ada ceritanya halusinasi komunal gitu loh. Halusinasi bersama-sama nggak ada. Biasanya orang halusinasi itu sendirian, pikirannya kosong, halusinasi pikiran sih enggak. Tapi yang terjadi kisah Yesus adalah dia ketika menampakkan diri itu langsung kepada banyak orang. Nah sekarang kalau misalkan murid Yesus itu halusinasi, masakan halusinasi pada saat yang bersamaan, terus halusinasinya tentang subjeknya sama yaitu Yesus. Saya kok tidak pernah dengar ya orang halusinasi model kayak gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau tidak mungkin halusinasi secara komunal, artinya penampakan itu benar-benar terjadi secara fakta. Jadi gabungan antara penampakan Yesus secara fisik kepada para murid dan kubur yang kosong memang membuktikan bahwa Yesus hidup. Nah ini teruskan ya ayat keempat ya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena heran ya. Mayatnya kok hilang. Terus tiba-tiba ada 2 orang berdiri. Nah ini malaikat, pakainya berkilau-kilau. Terus mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Berarti mereka sadar ya ada penampakan ini ya. Terus 2 orang itu berkata, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Nah ini sangat-sangat menegaskan bahwa Yesus sungguh telah hidup. Ya, para perempuan itu tidak mengharapkan bahwa Yesusnya bangkit. Karena tujuan mereka memang ingin memberikan rempah-rempah pada tubuh Yesus. Nah, seringkali kita dalam hidup ini mengharapkan sesuatu. Kita mempersiapkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Tetapi terkadang Tuhan mengubahkan segala sesuatunya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Yang terjadi itu justru lebih baik dari keinginan kita. Buktinya ketika mereka tuh pengen niat pertama kali tuh kayak rempah-rempah untuk mayatnya Yesus, ada kemungkinan untuk melakukan tindakan pembalseman mungkin supaya mayatnya tidak cepat busuk. Mungkin juga seperti itu. Nah, tujuan mereka seperti itu. Mereka sudah melakukan persiapan. Tetapi yang mereka hadapi itu 180 derajat berbalik
dari yang mereka siapkan. Bukankah seringkali kehidupan kita juga merasakan hal yang demikian? Kita sudah persiapan A, B, C. Ternyata ada pandemi COVID. Gak bisa ngelakuin sana sini. Misalkan di tahun lalu, tahun 2020, sudah banyak merencanakan, misalkan mau liburan ke luar negeri. Ada pandemi COVID. Gak jadi. Atau pada tahun 2020 ada rencana mau buka restoran. Atau buka franchise baru. Ada pandemi COVID. Usaha yang dirancang ternyata hancur berantakan. Saudara, betapa banyak kekecewaan yang kita alami jikalau mata kita hanya memandang kepada yang ada di depan mata. Tetapi cobalah kita untuk memandang apa yang tidak ada di depan mata, yaitu yang tidak kelihatan, yaitu berharap kepada Yesus. Karena hanya berharap kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat yang hidup. Maka dengan hal yang demikian, kita bisa memberikan pengharapan. Kita diberikan pengharapan, bukan memberikan. Kita diberikan pengharapan yang baru di dalam Kristus. Oke, kita lanjut. Malaikat melanjutkan ngomong gini, ia nggak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika dia masih di Galilea. Yaitu bahwa, nah ini pesannya penting ya, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa. Sudah terjadi. Dan disalibkan, faktanya banyak orang lihat. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini yang mungkin sulit dimengerti. Karena mereka bingung. Bangkit pada hari yang ketiga, ini maksudnya gimana sih? Masa orang mati bisa bangkit sih? Karena filosofi-filosofi yang berkembang saat itu ya kayak gitu. Gak ada kebangkitan orang mati. Ya saudara tahu ya, kitab terakhir dalam perjanjian lama itu Maleaki. Yang pertama di dalam perjanjian baru itu menurut susunannya itu Matius. Antara Maleaki dan Matius itu ada 400 tahun yang disebut Dark Ages atau masa intertestamental. Dan di sana Tuhan tidak bekerja. Maksudnya tidak bekerja itu tidak membuat mujizat, miracle, sign and wonders. 400 tahun tidak ada mujizat, 400 tahun tidak ada pernyataan Tuhan yang luar biasa. Terus mereka disuruh untuk percaya ada yang bangkit dari orang mati. Maka mereka mikir 1000 kali. Tetapi faktanya Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Dan mereka teringat akan perkataan itu. Saudara, apakah selama ini saudara mengingat akan perkataan-perkataan Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini saudara lupa, sama seperti perempuan ini? Bukannya tidak pernah diberitahu, pernah diberitahu. Cuma firman Tuhannya tidak disimpan di dalam hati dan tidak bertumbuh. Sehingga yang terjadi adalah firman Tuhannya tidak berkembang, maka tidak bisa menguasai daripada kehidupanmu. Karena engkau tidak membiarkan firman Tuhan itu secara leluasa mengatur kehidupanmu. Sehingga pertanyaan terakhir adalah, sampai sejauh manakah kita menaati firman Tuhan? Atau lebih dalam lagi, sampai sejauh manakah kita membiarkan diri kita dikuasai oleh roh Tuhan, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, dan kita bisa menjadi kesaksian yang hidup, menjadi garam dan terang dunia bagi orang lain di sekitar kita, sekalipun di saat pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati.